Shalom saudara, kita jumpa lagi di channel Kesaksian Iman Kristen. Pada kali ini kita akan menyaksikan sebuah video, yaitu video Pendeta Domingus, di mana beliau ini adalah kesaksian yang sungguh luar biasa dengan imannya kepada Yesus Kristus. Beliau ini seperti iman Daniel dan teman-teman SMA-nya. Jadi teman-teman Daniel ini yang memiliki teman SMA. Apa itu SMA? Sadrak, Meshach, dan Abednego. Nah, tidak lama-lama saudara, kita akan menyaksikan kesaksian. Dan ini baru jumpa dengan beliau, Pak Domingus Kenjam, yang pernah dipotong bebek angsa masak di Kuali. Lagu mereka itu sangat mengerikan. Tanpa memperpanjang waktu, silakan apanya yang luar biasa Pak Domingus. Baik, terima kasih. Saya bersyukur bisa bertemu ya untuk bersaksi, untuk menguatkan siapa saja yang mau dengar kesaksian ini. Saya kena percaya bahwa itu campur tangan Tuhan untuk membuat dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena muncul Tuhan, karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Gunus di Jakarta. Ya, bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Lalu waktu masa masuk, kami ditangkap dan dipotong, saudaraku. Saat itu kami 37 orang yang dipotong. Saya meninggal dua, saya sama teman saya orang Jogja, ya, orang Jogja. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, ya, bahwa Tuhan Yesus itulah yang sanggup menolong saya, membangkitkan saya, dan saya hidup lagi. Kalau di dalam Kristen, bahwa kita lihat dalam Injil bahwa Lazarus itu dibangkitkan pada tahun 2000 yang lalu, tapi tahun 99 Tuhan Yesus membangkitkan saya dan saya hidup lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena tulang leher putus, saraf-saraf tidak bisa disambung sama dokter, darah habis, bahkan tulang leher pun tidak bisa disambung sama dokter. Tapi dalam Yesus, Tuhan Yesus sambungkan semuanya. Malam hari itu saya keluar dari kampus, saya lari menuju ke rumah teman. Di sana saya berdoa. Dan saya ketuk pintu mau sembunyi di situ karena masih sudah berpuasa dekat kampus kami, dan saya dikejar-kejar dulu. Akhirnya saya lari menuju ke rumah teman, saudara lah di sana. Lalu tidak membuka pintu bagi saya. Lalu saya ketuk pintu, ada orang dengar ketukan pintu itu, alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa. Disitulah saya ditangkap. Tangan saya diikat pakai tali, kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa pun pedang udah nempel itu, berdoa berteriak-teriak, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes, baju saya udah penuh dengan darah, ya. Lalu di sana pun saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Saya juga baru datang dari Kupang, saya juga belum bertobat sungguh-sungguh, kenapa saya ditangkap, ya. Tapi saya berdoa. Saya bilang Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Nah, itu doa saya. Lalu selesai saya ditangkap, saya dibawa, lalu ada yang tendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Seorang bapak angkat saya tarik saya dalam got, dia angkat itu segini, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya. Waktu saya berdoa begini, rupanya masa masih jaga saya di situ. Loh, orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Mas, bangun, Mas bangun. Bergerak mau bangun, digebukin pakai balok. Bergerak mau bangun, ditipukin pakai batu. Dan di sana pun ada yang berkata, orang ini sudah tidak kuat. Lepaskan ikatan di tangannya. Lalu tangan saya diikat dari belakang, lalu dibuka, tali itu dibuka, lalu saya ditarik kayak binatang. Dan saya berdoa, bilang Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Badan saya tergoncang, gemetar begitu luar biasa. Ini sudah di ujung tanduk, kalau sudah di tangan masa, pasti mati. Lalu ada di sana pun saya berdoa gini, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau di samping saya. Tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan berkata begini, jangan takut,
aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara Tuhan Yesus saat tadi, seperti tadi dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Lalu mereka gebuki saya pakai balok, badan saya nggak sakit karena Tuhan Yesus yang menanggung itu semua. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua, ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa, lalu mereka periksa KTP. Saya nggak bawa KTP, yang saya bawa cuma Alkitab. Lalu saat itu mereka berkata orang ini tidak tahu identitasnya. Udah, bunuh dia. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan kasih-Mu. Jangan potong dulu, jangan potong, ada yang nggak ada, jangan potong dulu. Buka kain. Lalu kasih bangun saya, buka kain lagi kayak gitu, saya buka mata. Ada seorang bapak di samping kiri, di sana ada seorang polisi juga, dia sendiri mungkin dia takut terhadap massa. Lalu di sana pun mereka senter dari kaki saya sampai wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata, seorang bapak datang dari samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Tiba-tiba saya jawab begini, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Perkataan yang buat massa itu marah. Lalu bapak di samping kiri itu dia pakai kayu besar, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti setara mau lari. Lalu roh saya melayang-layang di atas tubuh saya, dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, lu badan saya tinggal, badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya berdiri. Ketika roh saya berdiri, itu melayang-layang. Ini mau kemana? Di alam roh itu gelapnya luar biasa. Di alam roh itu tidak ada suara apa-apa dalam sana. Di alam roh itu hening. Gelap, mau kemana? Satu saat kalau saudara meninggal, sampai di sana kalau gelap, saudara mau kemana? Ya. Akhirnya saat itu saudaraku, lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, 5 malaikat ada di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir, sekitar 2 meter dari roh saya, lalu di situ roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi, selesai komunikasi, roh saya juga tidak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Lalu selesai komunikasi itu salah satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya. Saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang melayang-layang menuju ke dalam terang ajaib Tuhan sudah injak sesuatu. Ternyata orang kalau percaya Yesus matinya enak. Karena di balik kematian ada kehidupan. Lalu kita pikir lipat tangan terakhir begini, kita berpikir, tiba-tiba udah masuk surga. Ya tidak akan seperti itu. Waktu roh saya keluar juga ini, mau kemana? Ya, akhirnya roh saya tiba-tiba sebut, Tuhan Yesus mau kemana? Baru ada 5 malaikat datang. Nah kalau masa hidup saya nggak kenal Yesus, waktu saya meninggal, roh saya keluar, mau sebut siapa? Om, mau kemana? Om saya sementara mungkin waktu penyembah berhala, dia keluar dari api neraka, ini om lagi dibakar, pasti keluar dari sana juga. Ya, tapi ketika waktu roh saya berdiri di sana sambil berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, 5 malaikat ada di samping kanan saya, dan di situ roh saya berkata, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Selesai ngomong lagi, di satu malaikat pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap menuju ke dalam terang ajaib Tuhan sudah injak sesuatu. Itu ada damai, ada sukacita, jalan di lantai yang diinjak bersama dengan 5 malaikat ini, itu bercahaya begitu luar biasa. Lalu tiba-tiba 5 malaikat ini bagi, 2 malaikat dari samping kanan, 2 malaikat di samping kiri saya, dan 1 malaikat berdiri di depan saya. Mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, malaikat yang satu di depan waktu dia melangkahkan kaki, ada satu jalan lurus terang luar biasa, seperti orang pakai senter satu arah. Ya. Nah ketika jalan ini terbuka, sekalipun di pinggir kiri kanan gelap,
Di dalam kegelapan itu terjadi perubahan. Lalu tiba-tiba ada suara tangisan dan penderitaan. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Mereka menangis minta pertolongan kepada malaikat-malaikat ini untuk narik mereka dari gelap masuk dalam terang ini. Mereka minta pertolongan luar biasa, secara manusia sangat menakutkan loh. Nanti satu saat kalau saudara meninggal, nanti kalau malaikat enggak datang, atau malaikat datang mau narik saudara, nanti saudara akan jalan di tengah-tengah itu, baru saudara akan tahu. Secara manusia ketemu begini juga, memang kehidupannya sesungguhnya itu di surga, waktu kita pulang loh, ya. Di bumi ini kan cuma sesaat loh, ya. Apa sih yang kita sombongkan, apa sih yang kita andalkan dalam hidup kita? Kalau selagi masih ada waktu dan kesempatan, lebih cari Yesus loh. Karena Yesus menjanjikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu sanggup, dia datang di bumi untuk membenarkan surga. Lu percaya tidak percaya itu urusanmu. Yang penting kalau lu percaya, saya kena percaya. Satu saat saudara akan pulang, mantap, ya, akan dibawa sama 5 malaikat itu. Semakin jalan-jalan semakin sempit, suara tangisan mengikuti dari belakang. Akhirnya waktu sampai ujung jalan yang sempit, 3 malaikat di depan saya, mereka masuk. Lalu Rosai berkata gini, Tuhan Yesus badan saya kecil pasti masuk. Tiba-tiba sudah melewati pintu yang sempit, di balik sana ada taman yang indah yang luar biasa. Apakah itu taman Firdaus? Apakah itu halaman surga? Saya yakin itu. Ya, di situ ada damai, ada sukacita yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya Rosai berkata gini, Tuhan Yesus, ini kan taman. Dalam taman itu juga seperti di bumi ini ada gunung, ada tanaman, macam-macam lah. Tapi di situ kelihatannya rapi lah, bukan seperti di sini ya enggak rapi lah. Tapi di situ rapinya bukan main. Lalu Rosai ngomong begini, Tuhan ini taman. Berarti ada rumah. Baru berkata bilang rumah. Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megah, yang luar biasa. Lalu Rosai berkata, Tuhan Yesus itu rumah. Berarti ada orang di dalam. Rosai dibawa sama 5 malaikat ini. Masuk dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan. Bahkan ada alunan musik dalam ruangan itu. Lalu ada suara berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Rosai dibawa lagi, masuk ruangan 2, masuk ruangan ketiga lagi. Di situ ada orang-orang yang menaikkan pujian penyembahan. Saya kena percaya keluarga kita yang meninggal percaya kepada Yesus. Mereka ditampung di tempat itu. Roh-roh orang benar ditampung di tempat itu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh, enggak ada di sana. Di sana hanya mereka pakai jubah putih menaikkan pujian penyembahan. Lalu Rosai dibawa masuk kamar keempat. Ruangan keempat. Ruangan itu kosong, ya. Rosai melangkah 3-4 langkah ke depan. Tiba-tiba Tuhan memperlihatkan ada sinar, ya. Lalu di depan mata Rosai itu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul. Ya, sinar ini mungkin melalui matahari lah, membuat mata Rosai nggak bisa lihat lagi. Lalu 5 malaikat ini pun hilang. Lalu ada suara berkata dalam ruangan itu berkata gini, berlutut. Rosai langsung berlutut. Waktu berlutut, Tuhan membuka satu kitab yang besar. Ketika kitab itu terbuka, buku besar ini terbuka, ini tulisan keluar hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran kedua. Di sana saya berdiri nari kambing. Tiba-tiba nari kambing itu sampai potong itu kambing, makan dagingnya, hilang. Keluar lagi jerak itu ayam, sampai makan itu ayam. Makan bakar itu ayam, sampai makan dagingnya, hilang. Keluar lagi. Apa yang saya curi di kampung saya di timur sana, Tuhan kasih keluar semua di situ. Apa yang saya lakukan? Binatang apa yang saya curi, Tuhan memperlihatkan semua. Apa yang kau lakukan waktu masa hidupmu? Mata Tuhan ada di segala penjuru untuk mengawasi yang baik dan yang jahat. CCTV itu dari surga memantau saudara dan saya. Apa yang kau buat? Jadi masa hidup kita, saya kena percaya saudara dan saya, kita bukan orang benar, kita orang jahat di mata Tuhan.
Tapi sekurang-kurangnya marilah kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau masih menyimpan dendam, akar kepahitan, ya, masih menyimpan yang namanya kegelapan dalam hidup kita, selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai tiba-tiba mati membawa beban yang sangat berat. Jangan membawa dosa-dosa kembali ke sana. Tuhan berkata ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa loh. Tapi kalau nggak diselesaikan, sampai sana mempertanggungjawabkan loh. Umur saya saat itu baru 19 tahun. Ya, umur saya baru 19 tahun. Tapi dosa saya 3 halaman. Lalu Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu engkau mati dan engkau salib. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembar G4, tidak ada tulisan lagi. Udah, Roh saya dalam keadaan tutup mata, lalu buka mata begini, ternyata buku ini hilang. Roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu pun hilang. Tapi di tempat sinar tadi, di sana hanya ada altar yang bulat, ada mimbar yang bulat. Baru percaya begitu luar biasa. Akhirnya Roh saya berkata, oh itu tempat Tuhan Yesus di takhta surga. Lalu tiba-tiba ada suara Tuhan berkata gini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani. Ketika Roh saya mendengar orang itu melihat ke samping kanan, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Lalu Roh saya berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Lalu badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini, Roh saya masuk dalam tubuh saya, kaget saudara-saudaraku. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lu kenapa pulang ya? Kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Kok haus ya? Waktu bilang haus, baju saya ini basah. Saya ambil darah, 3 gumpalan darah, saya masukin dalam perut saya. Lalu badan saya telan darah saya, badan saya mulai tergoncang. Baru saya berdoa dalam hati. Akhirnya, lalu saya mau bangun, mau jalan ya. Waktu mau angkat kepala begini, tiba-tiba kepala saya jatuh. Angkat begini udah kayak gini, lu Tuhan lihat saya putus. Setahu saya, waktu masa tangkap saya dipukul pakai balon. Tapi waktu sadar, kok angkat kepala gini, udah putus. Yang pegang cuma depan sini. Akhirnya saya berteriak, tolong! Suara nggak keluar mulut, suara keluar dari sini. Krrr, tolong! Krrr, gitu ya. Akhirnya saya berdoa dalam hati, ada yang datang angkat saya kayak binatang, dibawa ke jalan raya. Sampai di jalan raya, ini ada foto ya, sampai di jalan raya periksa KTP tidak ada. Mereka berkata, orang ini sudah meninggal, udah pada rumah sakit yang dekat. Nah, ini foto kalau saudara lihat, ini saya diangkat jam 3 pagi. Saya dibunuh jam 10 malam, jam 3 pagi baru ditemukan. Ya, lalu ditaruh di pinggir aspal. Nah, ini. Lalu saya ditaruh di pinggir aspal ini. Nah, saudara boleh lihat. Ini dapat dari wartawan SCTV. Ya, nah ini serem ya. Ini foto saya di pinggir aspal, lalu dibawa ke rumah sakit UKI. Sampai rumah sakit UKI, dokter sarafnya berkata ini 2 kemungkinan, mati kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung, yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung, yang ketiga cairan otak udah keluar, yang keempat darah habis. Dokter cuma jahit kulit, tidak kasih bius. Dia tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal lagi dalam ruang ICU. Ya, akhirnya dokter berkata Domingus meninggal. Bawa dia ke ruang mayat. Keluarga saya berkata jangan, cari kamar yang lain. Pimpinan kami berkata jangan. Dalam Yesus ada kebangkitan. Orang mati bisa dibangkitkan. Mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, roh saya udah pergi ke alam roh, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berteriak, balik. Roh saya balik lagi ke rumah sakit itu. Sampai di sana, roh saya berdepan pintu kamar. Ada orang buka pintu, roh saya menuju ke tempat tidur. Roh saya melihat perawat mereka pakai alat pemacu jantung. Cuk, gas setrika 2 itu, taruh di dada gitu. Tuk, tuk gitu. Roh saya sambil kayak gini. Ketika mereka angkat alat itu, roh saya masuk dalam tubuh saya, kaget. Waktu kaget, leher saya bunyi, kruk. Akhirnya saya bilang, suster, coba buka ikatan ini. Ketika suster buka ikatan di leher saya sudah tersambung. Ketika suster buka ikatan di leher saya ini, itu lapar setengah mati. Ya, itu sudah lapar setengah mati. Akhirnya minta makan, saya makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya ketemu sama dokter, dokternya kaget, loh Domingus hidup.
dokter saya mau pulang. Hah? Kamu ada keluarga? Saya bilang nggak ada keluarga. Akhirnya dokter berkata, anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini tidak ada bego-bego, sampai detik ini tidak ada lumpuh dalam hidup saya, karena Yesus sanggup menyatakan kuasa mujizatnya. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memberi yang terbaik. Kalau engkau percaya, ketika engkau sakit, panggil Yesus, dia akan datang. Dia akan sembuhkan saudara dan saya. Dia ahli yang hidup, dia Yesus yang hidup. Ketika engkau panggil namanya, disitulah engkau akan bertemu sama dia. Dia Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan mujizat. Ketika kita panggil dia, mujizat Allah, mujizat dari Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Ini masih ada leher nih. Ini masih ada bekasnya. Ya. Nah ini nih. Sampai pilih. Nah ini. Leher beliau putus. Ini mujizat Tuhan luar biasa.